Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin Ibrahim SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab Universitas PGRI Madiun. Hari ini saya akan menyampaikan best practice saya tentang menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mapel PPKN pada kelas 8. Guru pamong saya Bu Ratna Puspa SPD, dosen pembimbing saya Bapak Dr. Nur Haji Nugraha MM. Saya akan menyampaikan situasi yang saya alami dalam kegiatan pembelajaran di kelas 8 di SMP Negeri 2 Nganjuk. Yang pertama adalah situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, keaktifan peserta didik masih kurang. Guru belum maksimal mengeksplor pembelajaran yang bervariatif. Ketiga, guru memanfaatkan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru. Mengapa praktek ini harus dibagikan? Yang pertama, permasalahan yang terjadi yang saya alami di sekolah, khusus di kelas saya selama saya melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, motivasi dan solusi untuk saya pribadi juga ingin membagikan praktek baik ini agar bisa dijadikan motivasi juga menjadi referensi. Yang ketiga, memberikan dampak positif atau perubahan-perubahan inovasi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya, khususnya untuk saya sendiri dan teman sejawat dan Bapak Ibu guru yang lain. Yang keempat, mengetahui kesulitan belajar peserta didik dan dapat mencari solusi yang tepat. Yang kelima, pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa lebih fokus dan tercapainya tujuan pembelajaran sesuai apa yang direncanakan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini, yaitu sebagai seorang guru, pastilah bertanggung jawab untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif, sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri juga hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun cara agar tujuan tersebut tercapai yakni dengan mengimplementasikan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Juga menggunakan metode pembelajaran yang variatif, tidak hanya metode ceramah. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, penggunaan model dan metode yang tepat sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, keterbatasan waktu yang dimiliki guru dalam mempersiapkan rencana pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Yang kelima, masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam diskusi dan masih ada peserta didik yang kurang percaya diri dalam melakukan presentasi. Yang kedua, adapun yang terlibat dalam mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama adalah guru, yang kedua peserta didik, yang ketiga adalah rekan sejawat. Aksi
Yang harus saya lakukan adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, penggunaan metode dan model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan materi. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang dirancang oleh guru dalam modul ajar. Yang kelima, menumbuhkan motivasi peserta didik. Yang keenam, menyajikan materi melalui video dan PPT yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Strategi apa yang digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, memilih dan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Sedangkan untuk metodenya berupa ceramah, variasi, diskusi, kelompok, dan tanya jawab. Strategi yang digunakan oleh guru yaitu dengan memilih pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik dengan memanfaatkan gambar-gambar, video, YouTube yang sesuai dengan materi yang ditayangkan dalam bentuk PowerPoint. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat pada peserta didik, di mana tahapan-tahapan kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran yang dipilih dan dirancang oleh guru dalam modul ajar. Yang keempat, LKPD, instrumen penilaian media pembelajaran sebagai alat yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, bagaimana prosesnya untuk menghadapi tantangan? Yang pertama, proses yang dilakukan yaitu dengan memahami sintak model apakah sesuai dengan indikator, tujuan pembelajaran, juga materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, mencari gambar atau video yang relevan dengan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran dalam modul ajar sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Yang keempat, membimbing siswa selama proses pembelajaran dan dalam menyelesaikan LKPD baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima, melakukan evaluasi pada refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, siapa saja yang akan terlibat? Yang pertama, guru yang menjadi fasilitator. Yang kedua, peserta didik sebagai subjek proses pembelajaran. Yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, rekan sejawat yang telah membantu dalam kelancaran proses pembelajaran. Yang keenam, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, Bapak Guru, Bapak Waka Kurikulum, dan rekan sejawat yang ada di sekolah tersebut, baik guru, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang kedua, buku penunjang kurikulum Merdeka sesuai dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 8, sumber belajar yang relevan, internet atau wifi yang connect dan lancar. Yang selanjutnya adalah alat proyektor LCD. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, berdasarkan hasil pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan metode yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, dan menggunakan media PPT serta video.
mempunyai dampak bagi peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis TPACK dalam bentuk video yang ditampilkan dalam slide PowerPoint memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi, lebih bersemangat dan tidak cepat bosan, sehingga keaktifan dan kemampuan berpikir analisis peserta didik dapat ditingkatkan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya efektif. Peserta didik lebih bersemangat, lebih berani dalam menyampaikan pendapat selama kegiatan diskusi dalam pembelajaran di kelas. Terlihat dari hasil dari pembelajaran peserta didik sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Bagaimana respon orang lain yang terkait dengan strategi yang dilakukan? A. Dari teman sejawat, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dengan baik dan menjadikan peserta didik dapat terlibat secara aktif. B. Peserta didik merasa senang dengan proses pembelajaran yang berlangsung karena mereka dapat terlibat secara aktif dan kegiatannya menarik, menyenangkan, serta mudah dipahami. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kegiatan refleksi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Faktor-faktor apa dalam keberhasilan? Faktor-faktor keberhasilan antara lain yaitu faktor keberhasilan pembelajaran ditentukan dari penguasaan guru terhadap model dan metode pembelajaran, media pembelajaran dan langkah-langkah pelaksanaan dalam rancangan modul ajar yang telah dibuat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru, yakni dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan indikator materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sekian, terima kasih dari penyampaian best practice saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.